Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Purnawati dari UPT SD Negeri Satrian II, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bahan ajar penyerbukan pada tumbuhan materi IPA kelas 6 semester 1. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Ciri-ciri pada tumbuhan. Yang pertama, mahkota bunga berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Yang kedua, tangkai bunga sebagai penopang dan penyambung antar bunga dan batang atau ranting. Yang ketiga, benang sari berguna sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Yang keempat, putik berguna sebagai alat kelamin betina pada bunga. Yang kelima, daun untuk memasak makanan dan alat pernapasan. Jenis-jenis penyerbukan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada 4 macam penyerbukan, yaitu 1. Penyerbukan sendiri autogami. Macam-macam penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau biasa disebut sebagai autogami. Merupakan jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Ciri-ciri penyerbukan sendiri, bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan lain-lain. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan 2 bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga antara lain adalah jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Pada penyerbukan silang atau alogami, jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih sejenis. Penyerbukan ini kerap disebut dengan istilah persilangan atau kawin silang. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan 2 sifat tumbuhan induk. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain adalah minju, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Umumnya semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Penyerbukan bastar atau hybridogami. Penyerbukan bastar biasa disebut juga dengan hybridogami. Merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis, atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar seperti mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dengan jambu batu putih, dan lain-lain. Demikian paparan materi yang dapat saya berikan, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.